Halo semuanya, Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah ini tanggal 1 Januari 2026, mumpung saya libur ya. Nah sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Jadi saya mau bikin video tips ya, jadi bukan review ini. Nah ini kebetulan motornya cuma buat contoh aja. Nah tipsnya adalah bagaimana cara cek ya motor second atau motor bekas ya. Jadi kita mau beli motor dengan kondisi bekas atau second hand lah. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan? Nah, di video kali ini khusus ya, karena memang tren motor saat ini tuh hampir semua ya rata-rata motor itu sudah mesinnya berpendingin cairan atau pakai radiator. Beda sekali dengan uh, tahun 2010 ke bawah, dimana motor dengan mesin radiator itu dulu ya hanya motor-motor yang apa ya kalau di zaman itu yang flagshipnya lah ya, atau motor-motor khusus lah, dan itu juga waktu itu mahal. Nah karena sekarang sudah apa ya, di motor yang umum kayak ini contohnya yang Vario yang motor laris manis itu, nah itu uh, sudah pakai pendingin cairan juga. Nah jadi sebenarnya nggak ada beda ya secara umum ketika kita melakukan pengecekan, cuma memang harus lebih teliti ya. Mungkin karena kita apa khususnya yang mungkin angkatan tahun 90 itu terbiasa ya, intinya 90 ke bawah lah atau 2000 ke bawah itu sudah terbiasa dengan ya tadi mesin-mesin tanpa radiator. Nah jadi yang pakai mesin radiator ini kita harus cek lebih detail itu. Nah tentunya selain budget ya, ya memang namanya kita mau beli motor tentunya adalah motor yang kita idam-idamkan ya. Cuma ini harusnya ada pertimbangan tambahan ya. Jadi ketika kita ditawarkan ya, ada tawaran misalnya motor bekas yang kita idam-idamkan gitu ya. Nah kita perlu mikirkan juga kita sanggup nggak untuk melakukan biaya perawatannya gitu ya. Kenapa ini penting ya? Karena begini ya, sekarang itu segmen motor itu variasi banget, variatif ya. Bahkan di Matic aja sekarang ada yang ya Matic seperti ini, ada yang kecil, ada yang Maxi gitu kan ya. Ya tentunya eh, biaya perawatannya berbeda. Oh kita dapat tawaran Maxi Scootic harga murah, nah itu perlu diperhatikan benar-benar apakah memang kondisinya bagus atau ada PR gitu kan. Nah selain itu yang perlu diperhatikan tadi biaya perawatannya tentunya akan berbeda ya, Matic kecil dengan Maxi Scootic gitu ya. Karena dari contoh ya, contoh sederhana misalnya ukuran Maxi apa ban di Maxi Scootic itu tentu lebih besar, terus dengan kubikasi mesin yang lebih besar, volume oli juga yang dibutuhkan lebih banyak. Nah ini juga menjadi perhatian ya, karena saya banyak sekali ya atau sering nemuin ya ada yang punya Maxi Scootic tapi apa ya, bukan modif ya ini, tapi melihatnya uh, mereka itu sebenarnya belum mampu untuk apa ya biaya perawatannya ya, untuk apa bahasanya mengcover biaya perawatannya ya. Saya tuh sering lihat Maxi Scootic yang bannya gundul gitu kan ya, terus kemudian dia beli baru tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Itu bukan modif tapi ya karena untuk mengejar hemat tadi ya, akhirnya uh, downgrade ya dari standar. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu harus diperhatikan juga ya. Jadi penting ya, karena itu akan mempengaruhi keawetan motor itu sendiri. Oke, kembali ya ke topik utamanya ya. Cek apa aja sih yang perlu dicek ya
ketika kita mau ambil motor dalam keadaan second hand atau motor bekas. Nah, tadi ya kita fokus ke mesin ya. Kalau untuk body ya ini karena kasat mata ya, artinya dan memang ya sebenarnya dengan kita cek secara detail di body ya kita bisa tahu kondisinya. Ya bahkan untuk mengetahui catnya masih original, strippingnya itu atau dekalnya masih asli, itu bisa dicek. Terus kalau penggunaannya itu juga kita bisa ya, artinya bisa tes ride gitu kan. Nah, cuma yang menjadi penting adalah kondisi mesin ya. Nah, kita fokus ke mesin. Jadi kalau teman-teman pengen ambil motor second ya, khususnya untuk yang mesin punya radiator, pakai radiator, tentunya harus diperhatikan sirkulasi aliran radiatornya sendiri ya, dicek airnya ada apa enggak, coolant-nya ada apa enggak, riwayatnya pakai coolant atau air biasa. Nah itu penting itu, karena akan mempengaruhi juga itu dalemannya seperti apa. Nah terus hal umum ya, tentunya dilihat mesinnya, packingnya masih oke enggak, artinya enggak ada rembes, mesinnya kering. Nah itu juga bisa dites dengan melakukan test ride. Lalu kondisi mesin yang masih segel apa enggak, apakah sudah banyak yang diganti. Nah itu bisa kita lihat sebenarnya dari baut-baut dari mesin itu sendiri. Sebenarnya nggak ada masalah sih ketika kita memang mesin mungkin memang namanya motor second ya, dia perlu servis gitu kan ya, artinya mesin sudah nggak segel ya, selama kalau part yang digunakan juga bagus, pemasangannya juga bagus, sebenarnya nggak ada masalah ya untuk mesin yang, cuma memang kalau masih segel kan tentunya kalaupun ada kerusakan indikasinya akan lebih fokus gitu kan. Tapi kalau sudah bongkaran, nah ya memang harus dicek benar-benar detail gitu kan, artinya ada kemungkinan apa, nah itu perlu diperhatikan. Nah terus untuk radiator ini ya, tadi ya sirkulasinya bukan hanya fisik radiatornya gitu, enggak ya, tapi juga dilihat keadaan seperti water pumpnya, terus kemudian termostatnya bekerja apa enggak, lalu kipas radiatornya itu berfungsi apa enggak ya. Sebenarnya kalau part-part aftermarket untuk motor-motor yang awam juga sekarang banyak ya, sudah nggak mahal juga gitu. Itu teman-teman. Nah jadi selain mesin ya, kalau tadi body ya, faktor penting ya, sebenarnya ini faktor yang nggak kalah penting dengan sektor mesin, yaitu kelistrikan ya. Kelistrikan, nah saya kalau pilih motor, misalnya mau ambil motor second, saya biasanya memang selain mesin ya, kelistrikan itu penting sekali sih, karena saya juga punya pengalaman nggak mengenakan. Makanya saya kalau modif motor ini ya, saya jarang nyentuh lampu-lampu kayak gitu ataupun otak-atik, intinya kelistrikan lah ya. Lampu saya aja masih standar ya. Ya namanya modif kan kreativitas ya, selama pemasangannya oke sih ya nggak masalah, kalau memang dia terjamin, terus juga part yang digunakan oke, syukur-syukur bisa PNP ya, dengan part yang berkualitas. Nah itu akan lebih oke sebenarnya ya. Cuma kalau saya memang, kalau dia nggak PNP untuk listrikan, artinya potong-potong, saya lebih milih enggak sih gitu. Dan memang tentunya kalau kalian punya budget lebih ya, tentunya cari part yang berkualitas dan partnya PNP. Nah itu
tentunya harganya juga pasti nggak akan murah. Itu sih. Jadi untuk listrikan itu harus diperhatikan juga apakah kabelnya ada riwayat potongan atau enggak. Nah, lihatnya dari mana? Ya tinggal dilihat secara fisik aja. Sebenarnya kalaupun kelistrikannya hanya misalnya kalau motor berumur tuh biasanya paling ya lampunya mati. Ya artinya ada entah kabel yang lemah atau seperti atau lepas lah. Nah, atau putus karena biasanya karena sering mungkin servis dulu ya, bongkar-bongkar, misalnya kejepit itu kabelnya sama bodi-bodinya, itu seiring berjalannya waktu ada gesekan akhirnya putus. Itu sih. Ini sambil ini ya, menikmati modifan di motor ini ya. Nah sebenarnya kalau modif saya standar sih itu ya, jadi harus diperhatikan di bagian mesinnya juga teman-teman. Nah oke, itu aja dulu di video kali ini. Ini selamat liburan ya, mumpung lagi nggak ngapa-ngapain makanya saya bikin video. Inilah perdana untuk upload di YouTube. Oke, terima kasih. Oke, kali ini saya rekamnya di Full HD aja sih, karena saya cuma pakai paketan soalnya di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.